Islam 1437 Hijriyah. Kita nengok dulu ke belakang Pak ya. Umar bin Khattab merasa umat Islam perlu punya penanggalan, punya tahun khusus bagi umat Islam. Padahal tahun Masehi sudah ada, tahun Yunani sudah ada, tahun Tiongkok, Cina sudah ada. Tapi Umar bin Khattab merasa perlu agar umat Islam punya identitas. Umar bin Khattab berpijak salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali ngomong sudahlah cukup ada tradisi di luar kita yang sudah mendahului. Kita enggak perlu bikin yang baru. Enggak boleh tuh seorang muslim bilang begitu. Walaupun nanti ada sejarah-sejarah bagaimana salah seorang gubernur Rasul tidak menjawab, salah seorang gubernur khalifah tidak menjawab surat-surat Umar bin Khattab, seperti yang kita banyak dengar dari para asatidz ya, kita baca dalam banyak artikel Islam. Tapi sebetulnya karena umat Islam mendesak harus punya identitas sendiri terkait kalender. Ya, terkait kalender itu baru kalender. Umat Islam harus punya identitas, apalagi yang lain. Sebelum Rasulullah SAW lahir, di kota Mekah itu Yahudi sudah banyak di situ. Kenapa? Berharap Nabi terakhir dari bangsa Yahudi. Mereka kecewa Rasulullah lahir ternyata bukan dari bangsa Yahudi. Ya. Wanita-wanita Mekah ternyata itu ketika Rasulullah belum lahir itu banyak menitipkan anak-anak mereka ke orang-orang Yahudi. Kalau bahasa sekarang orang-orang Yahudi itu bikin KB Pak, kelompok bermain, bikin playgroup. Bahasa kita seperti itu. Dititipkanlah anak-anak wanita ahlul kitab, anak-anak wanita Mekah ini ke orang-orang Yahudi. Sampai begitu dekat, begitu mendarah daging. Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi kecewa. Kenapa? Disamakan antara ciri-ciri kenabian yang ada dalam Taurat dengan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Cocok. Ini jangan-jangan dia nabinya. Ternyata dari suku Quraisy. Kecewa mereka. Dalam Taurat kabur dulu deh sebelum nanti diusir sama masyarakat Mekah. Lari mereka. Kemana? Ke Yathrib, Madinah. Anak-anak Mekah ikut Pak. Kenapa? Sudah mendarah daging. Mohon maaf nih, enggak sedikit anak lebih akrab dengan pembantunya, kan begitu? Ya, lebih akrab dengan pembantunya ketimbang dengan ibu bapaknya. Ibu bapaknya kemana, anak enggak pernah nanya tuh. Giliran pembantunya mudik, oh sedihnya luar biasa. Kapan bibi pulang, kapan bibi pulang, kan begitu. Ini ikut nih sama pembantu-pembantu Yahudi kemana? Ke Madinah. Wanita-wanita Makkah enggak bisa nahan. Ya, enggak bisa nahan Pak, ikut akhirnya ke sana, ke mana? Ke Yathrib, ke Madinah. Hanya kesedihan, mereka enggak bisa nahan. Rasulullah tumbuh besar, dapat wahyu, nikah dengan Khadijah, Isra Mi'raj, wafat Khadijah, lalu ada perintah hijrah. Dalam syair Mutanabbi ada syair seperti ini nih. Farahna bil hijrati imanan wa syauqan. Kami ini senang, kata wanita-wanita Makkah, dengan adanya syariat hijrah. Kenapa? Karena iman. Satu lagi, karena kami mau ketemu putra-putri kami yang sudah lebih dulu ke Madinah, karena dibawa oleh orang-orang Yahudi Pak. Jadi bingung tuh Mutanabbi antara iman atau karena rindu. Wanita-wanita Mekah mau ketemu putra-putri mereka. Wanita-wanita Mekah ini ikut gelombang kedua dengan Umar bin Khattab. Karena gelombang pertama enggak mungkin, itu kan Rasul dengan Abu Bakar. Berangkatlah ke Madinah. Sampainya di Madinah, alhamdulillah ketemu itu haru dengan putra-putri mereka. Puluhan tahun enggak ketemu di Madinah. Tapi hanya biasa aja ketemunya, hanya say hello Pak. Yang lebih parah lagi, yang lebih sedih lagi, itu ternyata bukan hanya kurang begitu haru. Keyakinan anak-anak Mekah ketika dibawa sama orang-orang Yahudi telah beralih keyakinan Pak. Telah menjadi seorang Yahudi. Telah tersibuk kalau bahasa agamanya itu. Lalu
Lalu mereka datang ke Rasulullah SAW. Rasul, putra-putri kami sekarang kok jadi Yahudi. Paksa mereka Rasul. Sebelum menjawab, Rasul diturunkan Al-Baqarah 256, Pak. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Enggak ada paksaan dalam agama. Itu asbabun nuzulnya gitu tuh, Pak. Enggak boleh dipaksa itu seorang anak yang sudah jadi Yahudi, kau paksa dia jadi muslim. Ketika turun ayat itu yang tersisa apa? Kesedihan, penyesalan. Kenapa dulu saya kasihkan, saya sekolahkan ke PAUD Yahudi, ke kelompok bermain Yahudi, Pak. Saya ingin ngomong, Pak, ya, PAUD saja, kelompok bermain saja pengaruhnya luar biasa. Apalagi kalau anak kita dititipkan ke TK, ke SD non muslim, ke SMP non muslim, ke SMA non muslim, kampus non muslim, dinasnya non muslim, kanwilnya non muslim, kementeriannya non muslim, governmentnya non muslim, akan lebih sangat berpengaruh, Pak. Tahu kemana arah saya ngomong, Pak, ya? Pak, bisa diikuti, Pak, ya? Kemana arah saya ngomong nih, Pak? Paham, Pak, ya? Sekarang kita enak, alhamdulillah. Habis sholat subuh masih bisa ada kajian, Pak. Nggak ada huru hara, nggak ada gangguan. Terakhir saya ke Kairo, Pak. Orang habis sholat harus bubar. Nggak boleh ada kerumunan kayak gini. Disebutnya kerumunan teroris. Jadi As-Sisi itu represif banget, Pak. Presiden Mesir sekarang represif. Orang habis sholat nggak boleh ada zikir setelah sholat. Apalagi kajian kayak gini. Apa yang kita rasakan hari ini, Pak? Belum tentu. Mohon maaf, 2 tahun ke depan. Belum tentu 5 tahun ke depan. Belum tentu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Hidayah yang kita rasakan hari ini, kita bisa kajian seperti ini, belum tentu anak cucu kita bisa merasakan apa yang seperti kita rasakan hari ini. Padahal bisa jadi kita masuk surga doa anak-anak kita, Pak. Doa cucu-cucu kita. Ya, dalam Sahih Muslim 574 hadisnya, Pak. Ya, kata Rasul, ada orang tua sudah dibukakan pintu neraka oleh malaikat Malik tuh, ya, mau dijorogin. Apa dijorogin, ya? Dilemparkan, Pak, ya. Mau dilemparkan ke api neraka. Seorang anak protes, "Ya Rob, dia orang tua saya, enggak ridho dia masuk neraka, Rob. Saya enggak ridho dia masuk neraka." Betul, dia selama hidupnya enggak pernah sholat, preman dia. Tapi saya nih, Rob, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, bisa baca Quran. Itu karena didikan orang tua saya. Dia titipkan saya ke guru ngaji, ke private. Saya taruh misalkan di musola. Dia transfer tiap bulan untuk saya sekolah di pendidikan Islam. Saya bisa sekarang nih, bisa ngaji, bisa etikaf, tahu Islam, tahu halal, tahu haram. Itu karena orang tua saya, ya Rob, yang kau mau jebloskan ke neraka. Kata malaikat Malik, ini betul anak kamu, betul. Ditarik lagi itu, Pak. Dimasukin ke surga, Pak. Itu kalau anaknya dapat hidayah. Kalau anaknya merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Malaikat Malik gak bisa disogok, Pak. Beda sama Malik Sukamiskin. Sama Malik Nusa Kambangan. Sama Malik Rutan Salemba, beda. Malik akhirat gak bisa disogok dia. Allahu Akbar. Tahu, Pak, ya, kemana arah saya ngomong nih, Pak, ya? Karena itu kalau kalender saja umat Islam harus punya identitas. Apalagi pendidikan, apalagi kesehatan, apalagi pemerintahan, Pak. La dina illa bid-daulah. Kata Rasul tuh Sahih Bukhari, la dina illa bid-daulah. Enggak ada agama tanpa ada negara, Pak. Ya. La dina illa bid-daulah. Tidak ada agama tanpa ada negara. Ya. Karena itu fardu ain, Pak. Kita punya identitas, Pak. Ya. Kita punya identitas. Allahu Akbar. Jangan sampai yang berlaku adalah fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, Majmu' Fatawa juz keempat, Pak. Itu bab tentang al-imarat, bab tentang kepemimpinan. Ibnu Taimiyah nangis, Pak, satu waktu, ya, boleh umat Islam memilih pemimpin non muslim, kata Ibnu Taimiyah. Tapi sambil nangis beliau mengeluarkan fatwa itu. Boleh umat Islam memilih pemimpin non muslim, kata Ibnu Taimiyah. Ketika stok
pemimpin muslim yang adil, yang amanah, yang kuat, habis stok, Pak. Ketika pemimpin muslim stoknya habis, Pak. Nggak ada stok muslim yang amanah, yang enggak korupsi, yang strong leadership. Stoknya habis. Kata Ibnu Taimiyah, boleh tuh kita ngambil Ahmad Basuki, Pak, gitu, Mas. Allahu Akbar. Saya nggak tahu nih kondisi hari ini apa seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sambil nangis, Pak. Setelah itu beliau berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan seluruh generasi umat Islam tidak mengalami fase ini. Fase di mana kehabisan stok, Pak. Nggak ready stock gitu. Yang ready stock rumah biasanya, Pak. Tapi pemimpin muslim jarang, Pak. Sampai nangis tuh Ibnu Taimiyah. Saya ngulang lagi, Pak, ya. Kata Umar bin Khattab, urusan kalender kita harus punya identitas. Apalagi urusan yang lain, Pak, yang lebih penting dari kalender, yang nyusun kalender dan seterusnya. Allahu Akbar. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama diskusi, Pak, ya. Kalau salah tolong benarkan, ya. Tentang masalah konflik Israel-Palestina. Kita biasanya ribut masalah Israel-Palestina kalau Palestina lagi dibombardir, Pak, ya. Tiap hari, Pak, sebetulnya Palestina dibombardir, Pak. Kita tahu Palestina ini lagi gawat, ya. Kalau media mempublikasikan, ya, ada berita di media baru nih kita berdoa. Padahal Palestina tiap hari, Pak. Sejak 1942 Camp David sampai hari ini nggak selesai, Pak. Terakhir saya ketemu Ismail Haniyah di Jordan, Pak. Kita waktu riset ISIS kan kemana-mana tuh, ke Suria, ke Ankara, ke Lebanon, lalu ke Gaza lewat Yordan. Pakai paspornya paspor bodong, istilahnya paspor UN, Pak. Kalau pakai paspor kita yang warna hijau agak repot nih, Pak. Di clearingnya gampang banget tuh. Akhirnya pakai paspor bodong, Pak, ya. Paspor UN sebagai researcher, ya, sebagai peneliti. Dengan itu kita bisa masuk mana-mana, ke Tel Aviv kita menemukan data. Tidak ada di dunia militer itu yang alutsistanya bukan milik Israel, Pak. Saya ulangi lagi nih, Pak, ya, penting banget nih. Tidak ada alutsista di dunia, di semua negara alutsistanya nggak kerjasama dengan Israel, kecuali 4 negara. 1 Rusia, 2 Korea Utara, 3 Cina, 4 Palestina, Pak. Nggak usah nanya yang lain, Pak, ya. Nggak usah nanya yang lain. Cuma 4 negara, Pak, yang tidak pakai alutsista Israel. Kecuali Rusia, Korea Utara, China, dan Palestina sendiri, Pak. Jadi our government nggak usah ditanya lagi, Pak, ya. Nggak usah ditanya lagi nih. Allah. Jadi udah masuk kemana-mana, Pak. Betul, di setiap paspor mungkin ada beberapa paspor ini tidak boleh masuk ke Israel, kan ada tuh, ya. Ya. Paspornya nggak boleh masuk, Pak. Alutsistanya masuk, ya. Ya, alutsistanya masuk, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan sekali-kali kita fokus melakukan traveling, kunjungan, kecuali ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. 3 masjid ini pasti dijaga, Pak. Masjidil Haram dijaga oleh Allah. Ada pasukan Abraha, pasukan bergajah, ya, yang dipimpin oleh Abraha. Dia merasa tidak puas, jadi dia bikin Ka'bah di Yaman, Pak. Ka'bah Yaman ini kalau bisa tidak boleh ada yang menyaingi. Rupanya ada Ka'bah duluan di mana? Di Masjidil Haram, di Baitullah, harus diruntuhkan. Ketika datang pasukan gajah, Allah mengirim pasukan ababil, Pak, yaitu burung. Nah, dari situlah Amerika terinspirasi untuk negara yang kuat ke depannya itu negara yang angkatan udaranya kuat, Pak. Kita yang yang punya ayatnya, Amerika yang pakai itu, Pak. Angkatan udaranya kuat.
Sekarang negara-negara modern itu membuat alutsista adalah pangkalan udara, Pak. Luar biasa. Oh, militer Israel luar biasa, Pak. Itu kapal induk Amerika pernah lewat ke Selat Malaka, Pak. Alat komunikasi angkatan, mohon maaf, ini nggak pada CCTV, Pak ya. Angkatan laut kita mati, Pak. Ya, Pak ya. Kapal induk Amerika lewat Selat Malaka. Alat komunikasi angkatan laut kita mati, Pak. Mati, Pak. Luar biasa. Ketika kapal induk lewat, Pak. Jadi saking begitu canggihnya tuh, Pak. 3 hari yang lalu Menhan bilang Indonesia ini kalau perang cuma sanggup 3 hari kita, Pak. Yang ngomong Menhan langsung, Pak. Di El Sinta. Kita ini kalau perang cuma sanggup 3 hari. Allahu Akbar. Masjidil Haram dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, beberapa pertempuran itu di dekat Masjid Nabawi, Pak. Perang Bani Mustalik di antaranya. Perang Badar, perang Uhud kan dekat Masjid Nabawi itu perang Uhud, cuma beberapa kilometer aja dari Masjid Nabawi. Allah jaga. Nah, Masjidil Aqsa nih, Pak nih. Bahasa kita kapan ya Allah mengamankan, mengeluarkan, mengusir pasukan-pasukan Yahudi dari Al-Aqsa, kapan nih, Pak, bahasa kita? Ya Rob, engkau kan sudah selamatkan Masjidil Haram, engkau sudah selamatkan Masjid Nabawi. Kapan kau usir orang-orang Yahudi dari Masjidil Aqsa, Pak? Itu doa-doa orang Palestina gitu tuh, Pak. Ya Rob, apakah masjid kami enggak kau muliakan lagi? Padahal masjid kami kau sebutkan sebagai ulal kiblatain, kiblat yang pertama di muka bumi, Pak. Tapi kok orang-orang Yahudi belum bisa keluar, ya Rob? Kenapa tidak kau usir, Pak? Apakah masjid kami sudah tidak mulia lagi? Ketika ketemu dengan Ismail Haniyah di Jordan, Pak ya, kata beliau, Anda itu nggak perlu gabung bersama kami ke Gaza, nggak perlu, karena yang paling tahu medan ini kami, kata beliau, Pak. Nggak perlu terjun ke Gaza. Yang kami perlukan, Anda jangan bantu Yahudi. Paham, Pak ya? Anda nggak perlu datang ke Gaza, yang paling tahu medan nih kami, kata beliau. Yang kami butuhkan, Anda jangan bantu Yahudi. Maksudnya bagaimana? Israel itu nggak bisa hidup, Pak. Dia bisnisnya luar biasa, menggurita, Pak. Menggurita. Kalau saya sebutkan Starbucks, tuh, Pak. Oh, luar biasa. Kita minum aja airnya Danone, kan begitu tuh. Baju Hammer, tuh, Pak. Udah masuk kemana-mana tuh, Pak, tanpa kita sadari tuh, Pak. Udah masuk kemana-mana. Allahu Akbar. Nah, kita pengen menang. Apa sih syarat menang umat Islam bangkit? Kalau ngomong Palestina dengan Israel, itu geopolitik internasional, Pak. Apapun isu tentang Israel, apapun isu tentang Palestina, itu isu internasional. Ya. Jadi sumbu kekuatan kelemahan umat Islam ditengok, Pak, dari konflik ini, Pak. Yang lain itu sebetulnya aksesoris saja tuh, Pak. Ya, yang lain aksesoris. Kenapa? Karena lobby Yahudi udah kemana-mana. Sekarang makanya Yahudi mau masuk kemana? Mau masuk ke Moskow, mau masuk ke Cina, Pak. Ya, kita Yahudi nggak masuk, Pak. Yang masuk Cina begitu. Nah, kita pengen menang nih. Kalau ngomong 30 SKS, Pak, masalah Cina nih, Pak. Kita ini pengen menang nih, agar Palestina, ya, Allah nyatakan kalimat yuriduna ayyudfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Oh, orang-orang Yahudi itu mereka berharap bisa memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Apa itu lisan? Banyak, Pak. Lisan itu kan yang kelihatan, yang terdengar, media. Oh, Yahudi luar biasa medianya, Pak. Nah, kita ini ingin keluar, ingin menang. Apa syaratnya? Alutsista benar, ekonomi yang kuat benar, konsolidasi politik yang kuat benar. Tapi nggak cukup itu. Rumus menang dalam Al-Quran, ayatnya pendek, sering kita baca, Pak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah berulang-ulang dan umat Islam bisa menaklukkan Israel. Itu asbab nuzulnya gitu tuh, Pak. Untuk bisa menaklukkan Israel, umat Islam bangkit di seluruh dunia, Allah tutup An-Nasr bukan pakai ekonomi yang kuat, Pak. Bukan pakai alutsista yang kuat. Bukan adanya konsolidasi, koalisi KMPKIH, enggak. Allah tutup innahu kana tawwaba, taubat. Kalau mau menang, ya, menang taubat, menang taubat. Itu rumus Quran dalam gitu, Pak. Rumus menang itu dalam Al-Quran. Menang taubat. Menang, bereskan, rapihkan dulu akidah, rapihkan dulu ibadah, rapihkan dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita tidak akan pernah beres dengan makhluk selama urusan dengan Khalik belum pernah beres, Pak. Itu yang ngomong Allah, Pak. Ayatnya pendek, cuma kita lalai mentadabburinya, Pak. Itu mohon maaf, kita kalau dengar berita di Al-Sinta khususnya bom bunuh diri, itu Pak ya. Itu untuk menjadi pelaku bom bunuh diri itu antara CNN dengan Al Jazeera bahasanya lain, Pak. CNN versi bahasa Arabnya. Kalau versi Al Jazeera itu nyebutnya bukan bom bunuh diri tapi amaliyatul istishhad, proses menjadi martir, menjadi seorang syahid, Pak. Tapi kalau CNN amaliyatul intihar, apa? Pelaku bunuh diri, kan lain tuh, Pak. Antara syahid dengan bunuh diri. Karena kalau orang lemah yang bisa dilakukan itu, Pak, bunuh diri, Pak. Ya, ada tentara di sana, dia bawa bom nggak ketahuan, naik bis, banyak tentara di bis, lalu sekian menit dia ledakkan diri dia dengan cara seperti itu. Ternyata untuk itu, Pak, waiting list, Pak. Allahu Akbar. Saya nggak berani nampilin gambar, Pak ya, nampilin video saya nggak berani di sini. Ya. Untuk bisa menjadi pelaku istishhad, Pak, martir atau bahasanya bom bunuh diri, Pak, itu waiting list, Pak. Ngantri, Pak. Kalau kita ngantri haji, ngantri makan, ya, betul nggak? Terkadang mohon maaf, Pak, di mana itu? Di Hanamasa juga ngantri makan itu kan begitu. Mereka ngantri apa? Ngantri bunuh diri. Saya ketika ke Gaza banyak foto-foto, Pak. Kita nanti Desember mulai November nih di Depok banyak foto-foto nih, Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Yang mau jadi wali kota, yang mau jadi bupati, yang mau jadi anggota DPR. Kalau di Gaza orang-orang foto itu yang baru wafat kemarin, Pak, yang baru syahid, Pak. Jadi kanan kiri itu foto-foto yang syahid, Pak. Jadi seorang anak, ibu, saya kapan foto saya digantung, ditempel gitu? Kata ibunya, nanti 2 tahun lagi. Enggak bilang gini, jangan, enggak, Pak. Allah, ini bahasa gini kalau di media lain ini, Pak, nih ya. Ini karena kita internal aja nih, Pak. Jadi foto-foto itu yang syahid, Pak. Ya, yang syahid itu. Doanya apa sih, Pak? Allahumma amitna syahida, Allahumma amitna syahida. Ya Allah, wafatkan saya syahid, wafatkan saya syahid, Pak. Doanya kayak gitu, udah lain tuh, Pak. Ya, itu bom tuh kayak apa, Pak ya? Kayak kacang goreng, Pak. Ya, kayak kacang goreng di Gaza itu, Pak. Terkadang kawan kami, ini kita bisa balik lagi enggak? Wallahu alam saya bilang kepada tim riset itu, Pak. Jadi rumus menang tuh dalam Quran, Pak. Menang taubat, menang taubat, menang taubat. Untuk amaliyatul istishhad, proses membunuh diri, kalau bahasa, mohon maaf saya menggunakan bahasa itu. Itu waiting list, Pak. Ada syaratnya apa? Pertama, orang yang dawam salat berjamaah 40 hari, Pak. Dicek tuh, Pak. Ada syaratnya. Pertama, dawam salat berjamaah 40 hari. Yang kedua, yang saum Daud, Pak, 4 bulan. Saum Daud 4 bulan.
Jadi andaikan mereka boleh nyogok tuh Pak, untuk melakukan bom bunuh diri Pak. Yang puasa Daud, yang malam tahajud Pak 4 bulan, nggak putus-putus, sambil i'tikaf di Masjidil Aqsa. Ya, terakhir izin dari orang tua. Ngantri itu Pak, ngantri mati kalau bahasa kita itu. Ya. Makanya kata Ismail Haniyeh, kita nggak butuh Anda datang ke Gaza, yang tahu medan Gaza nih kami, katanya. Anda nggak tahu medan Gaza kayak gini, kayak bagaimana. Kalau mau bantu kami, jangan bantu Israel. Jangan bantu Israel. Palestina. Jadi Palestina itu emang ada di persimpangan jalan Pak ya, dalam posisi sulit. Ya, jadi Israel dengan Amerika pamansa, mereka buat standar ganda. Ada organisasi namanya FTO Pak. Ya, Foreign Terrorist Organization. Ya, organisasi teroris dunia itu yang melakukan list Pak. Nih mana nih gerakan-gerakan Islam yang berbahaya. Semua freedom fighter ya, itu disebutnya sebagai teroris. Pejuang kebebasan ingin merdeka, teroris. Jadi mereka udah buat list kayak gitu tuh Pak. Ya, mereka buat, ya namanya juga super power Pak. Mereka bikin aturan main. Kayak tinju, tolong nanti jangan memukul ya ke lawan kamu, gitu tuh Pak. Tampil di ring tapi nggak boleh mukul. Paling bertahan aja Pak. Yang terjadi Palestina seperti itu. Dan kita nonton diem Pak. Kita sebagai penonton diam seperti itu. Hegemoni Israel, politik militer, luar biasa dia menguasai. Siapapun presidennya sampai hari ini. Di Amerika kalau ingin menang harus dapat dukungan lobi Yahudi. Timbul pertanyaan, bagaimana Hillary? Kan gitu. Kampanye dia agak lain sekarang nih. You are part of America, kan begitu. Kalian itu bagian dari Amerika. Banyak tuh Pak itu. Kenapa? Kita dapat informasi, ada sebagian data, tapi mohon maaf ini kualitatif Pak ya, book survei, saya nggak berani mengatakan benar 100% Pak. Jadi memang sekarang komunitas muslim luar biasa di Amerika. Ya, sehingga butuh dukungan mereka. Dan ternyata Hillary ngomongnya itu di negara-negara bagian yang banyak muslimnya Pak. Tapi di daerah yang lain dia ngomongnya lain juga. Jadi kita jangan salah tuh, ya melihat ada Barack Obama pidato, Hillary Clinton pidato. Kalau di YouTube itu lihat asbabul wurud dia di mana dia ngomong tuh Pak. Asbabun nuzulnya di negara bagian mana dia ngomong lagi kampanyenya itu. Paham Pak ya? Ekonomi luar biasa menggurita. Terakhir tim kami di Pusat Kajian Timur Tengah riset nih Pak. Ujung-ujungnya kita bisa observasi, wawancara ke salah seorang pemimpin Timur Tengah, namanya Raja Abdullah bin Hussein, Raja Yordan tuh ya. Ketika KA kemarin, tim kami sempat wawancara beliau. Jadi kita menemukan data. Kalau cari data ini di Google, hoax Pak. Apapun tentang Yahudi, apapun tentang Cina, kalau mau masuk dapur mereka, hoax Pak. Coba deh, Bapak coba di Google Pak ya. Itu kalau akan menyentuh hal yang sensitif bagi mereka, hoax. Langsung dipukul hoax Pak. Termasuk apa di antaranya? Bapak pernah dengar The Green Hilton Memorial Agreement? Pernah dengar Pak ya, perjanjian itu Pak ya? The Green Hilton Memorial Agreement. 1963 Amerika itu negara miskin Pak. Karena duitnya habis untuk perang Vietnam. John F. Kennedy, Presiden Amerika ke-35 ketika itu kehabisan cara. Kita nggak punya duit, nggak bisa bayar serdadu. Kata siapa? Kata John F. Kennedy. Nggak apa-apa kayak kuliah nih Pak ya. Akhirnya John F. Kennedy minta Bank Swiss mencetak uang Amerika. Ya, mencetak uang Amerika. Kata Bank Swiss, monggo. Tapi jaminannya apa? Amerika nggak punya jaminan Pak. Telepon Bung Karno Pak, bukan Bang Karno ya.
telepon Bung Karno, Pak Karno, ada ide nggak nih agar Bank Swiss bisa mencetakkan uang kami? Gampang, gitu aja kok repot. Ya, Gus Dur tuh Pak. Kata Pak Karno, emas Indonesia sebagai jaminannya Pak. Pak Karno menjaminkan 57.150.000 ton emas Indonesia yang ada di perut bumi Indonesia sebagai jaminan Bank Swiss mencetak uang bagi Amerika. Uangnya nggak kelihatan Pak, tapi kata Pak Karno, gampang. Kalau diadakan observasi, pasti emas Indonesia itu banyak. Kami punya Sriwijaya, kami punya Mojopahit. Emas-emas kami tidak semuanya ditaruh, digadaikan di Bank Hindia Belanda. Ya, di Bank Hindia Belanda. Ya sudah kalau gitu kita ke Swiss, Pak. Nah, terjadilah pertemuan tripartit. Gubernur Bank Swiss, John F. Kennedy, sama Pak Karno. Ya, sama Pak Karno. Dan Gubernur Bank Swiss luar biasa, itu sampai yakin percaya Pak, mau mencetak uang Amerika dengan jaminan emas fiktif. Ya, emasnya fiktif Pak. Terakhir orang Indonesia yang punya data ini almarhum Ahana Sution Pak. Tim kami sempat wawancara dengan beliau. Banyak data dari beliau Pak. Ini menceritakan ini sebetulnya 30 SKS nih Pak. Ya, menceritakan ini dong 30 SKS nih Pak. Ya. Kata Pak Karno, Bank Swiss tolong cetakkan uang bagi Amerika, jaminannya emas kami. Itu Bank Swiss luar biasa, kualitas lobby Pak Karno bisa meyakinkan Gubernur Bank Swiss Pak. Kenapa? Karena Indonesia itu pasti banyak emasnya. Bukan emas Solo, bukan Pak ya? Bukan emas Baso, bukan. Emas asli ini. Tapi yang hebat, Pak Karno bisa meyakinkan emasnya enggak kelihatan. Tapi Bank Swiss percaya Pak. Bank Swiss percaya. Apa itu perjanjian, nama perjanjiannya The Green Hilton Memorial Agreement. Bapak kalau cari ke Google, hoax itu Pak. Jadi kalau kata Google hoax, Bapak jangan lantas tidak percaya. Kejar terus Pak. Kejar terus. Ya, makanya untuk riset ini perlu banyak tim ahli IT Pak. Nah, perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement itu sampai tahun 2014. Emas yang dijaminkan Indonesia 57.150.000 ton. Luar biasa. Perjanjiannya sampai 2014. Setelah 2014 Amerika wajib mengembalikan emas Indonesia sejumlah 57.150.000 ton emas Pak. Jadi bisa negara superpower kita Pak. Bisa negara kaya. 57.150.000 ton emas wajib dikembalikan Amerika dalam bentuk real, bukan fiktif. Ya, perjanjiannya fiktif kan begitu tuh, emasnya itu. Dikembalikannya real, Pak. Kompensasi yang Indonesia dapatkan per tahun dapat 2,5%. Kata Gubernur Bank Swiss, kenapa mintanya segitu? Kata Pak Karno, zakat emas 2,5%. Siapa saksi dari perjanjian ini? 2 orang Pak. Satu Raja Faisal. Tahu Pak ya siapa? Raja Arab Saudi Pak. Raja Faisal. Yang kedua Raja Hussein. Bapaknya Raja Abdullah, Presiden Jordan. Raja Jordan Pak. Raja Hussein ketika itu. Kenapa kok keduanya orang Arab? Karena kata Pak Karno, saksi itu tidak boleh fasik, apalagi non muslim. Kan begitu. Pernikahan saksinya harus muslim Pak. Di pengadilan saksinya harus muslim. Nanti tidak sah perjanjiannya. Jadi Pak Karno, karena beliau kan muridnya Ah Hasan Pak ya. Ya, Pak Karno itu muridnya Ah Hasan, pendiri Persis. Jadi untuk urusan akidah agak ketat Pak Karno itu. Nah, lobby Yahudi mendengar tentang agreement itu. Ini bahaya. Kalau dibiarkan ini bahaya. Kalau dibiarkan ini bahaya. Karena nanti Indonesia yang mayoritas muslim bisa mengendalikan pasar Pak. Apalagi setelah 2014.
Jadi sebetulnya kita sekarang nih Pak ya, tidak perlu mohon maaf pinjam uang ke Tiongkok, jaminan 3 BUMN. Kan harusnya begitu, nggak perlu menjual Indosat Pak. Allahu Akbar. Sebetulnya nggak perlu tuh Pak. Nah, tim kami banyak menemukan data empirik Pak. Ada yang berangkat ke Swiss. Ya. Nah, 2,5% itu ditransfer ke rekening yang namanya HIF. Nanti Bapak cari sendiri. Haknya itu heritage. Itu yang tahu nomor PIN HIF itu hanya Pak Karno Pak. Saya nggak tahu kekurangan atau kelebihan Pak Karno. Sampai wafatnya katanya Pak Karno tidak memberitahu kepada siapapun nomor PIN ini Pak. Terakhir yang tahu masalah ini selain Aha Nasution, 7 jenderal yang dibunuh Pak. Mohon maaf ini nanti ngomongnya kemana-mana nih Pak. Ya, tapi saya tidak mau berbicara masalah PKI, tidak mau berbicara masalah Orde Baru, Orde Lama. Ini perjanjian bahaya ini, apalagi Indonesia mayoritas Muslim. Kalau Indonesia sampai punya perjanjian ini lancar, bisa menjadi negara superpower Pak. Ya, mungkin nanti luar biasa nih Indonesia ini. Akhirnya perjanjian ini nggak boleh berjalan langsung. Tapi masalahnya uang Amerika udah dicetak Pak. Ya, makanya 2 minggu setelah itu lobby Yahudi, ini semua orang terkait yang dalam perjanjian itu harus kita lenyapkan, harus kita bunuh. Yang pertama kali dibunuh John F. Kennedy. November, kalau nggak salah November 1963 Pak. Yang pertama kali dibunuh adalah John F. Kennedy. Ya. Membunuh Pak Karno nggak bisa Pak, karena kalau Pak Karno langsung dibunuh, ya orang Indonesia akan marah, langsung menuntut perjanjian itu Pak, the Green Hilton Memorial Agreement, langsung menuntut itu. Akhirnya, mohon maaf, saya menggunakan bahasa konspirasi. Ya, jadi dibunuh dengan cara pelan-pelan, ya dengan cara pelan-pelan tuh Pak. Ada 2 orang lagi saksi. Saksi hidup, saksi utama dari perjanjian itu siapa? Raja Faisal. Raja Faisal dibunuh Pak. Terakhir Yahudi untuk membunuh Raja Hussein sulit Pak. Makanya dia wafatnya kan akhir-akhir tahun 80-an Pak ya. Tahun 80-an tuh Raja Hussein tuh. Itu pun diracun Pak. Semua orang yang terkait dalam perjanjian itu dibunuh. Nah, bagaimana untuk mengukur keakuratan data ini? Pertama, ketika konferensi Asia Afrika, tim kami wawancara dengan Raja Abdullah Hussein. Ya, kata beliau, kami di Hotel Dharma Wangsa ketika itu, harusnya ini kalian ini negara kaya, kata Raja Abdullah. Ya, kita nggak bilang masalah perjanjian itu dulu Pak, kita wawancara masalah ISIS dulu tuh. Harusnya kalian negara kaya. Maksudnya gimana? Negara kaya. Jadi kalau diterjemahkan dari bahasa Arab kurang lebih seperti ini Pak. Loh, itu the Green Hilton Memorial Agreement. Harusnya 2014 itu kalian sudah superpower. Ayah saya sempat cerita. Itu tuh Pak. Kenapa? Karena ayahnya saksi Pak. Ya, Raja Hussein itu saksi itu. Yang kedua, tim kami ketemu di Solo 2013. George Soros dia menggunakan CIA Pak untuk mencari nomor PIN HIF itu Pak. Ya, dia gunakan pasukan di daerah-daerah yang pernah disinggahi Pak Karno. Ya. Pak Karno kan paling cepat tinggalnya itu 3 hari 3 malam di satu daerah Pak. Ya. Ada warung kopi singgah Pak Karno itu. Saya nggak ngomong lebih dari situ Pak. Pak Karno itu banyak yang disinggahi Pak. Banyak akhwat yang disinggahi oleh beliau itu. Pak Karno itu Pak. Nah, George Soros itu punya data Pak. Daerah-daerah yang paling sering disinggahi Pak Karno. Dan akhwat-akhwat yang paling sering ta'aruf dengan Pak Karno. Sampai akad nikah. Dicari Pak, mereka datanya punya. Ya, karena siapa tahu Pak Karno memberitahu nomor PIN-nya ke mereka itu. Tim kami ketemu Pak dengan CIA di Solo. Dia belum pertanyaan kenapa Solo gitu. Kebetulan di Solo Pak.
Jangan diperpanjang, repot kalau diperpanjang nih Pak. Ya. Namun sayang, kalau Bapak cari di Google hoax Pak. Subhanallah, kalau kita tahu nomor PIN-nya itu Pak, Indonesia ini luar biasa. Karena itu masih ada sekarang. George Soros tuh nyari nomor PIN Pak, untuk bisa membongkar. Bayangkan Indonesia akan punya 57.150.000 ton emas Pak. Kalau ngobrol dengan para jenderal, mimpi itu. Tapi the real kita menemukan fisiknya Pak. Jadi korpusnya kita menemukan. Ya. Israel luar biasa ekonominya. Budaya apalagi Israel. Kalau dulu orang ingin jadi artis Timur Tengah harus lewat Kairo Pak. Kalau sekarang nggak, harus ke Tel Aviv Pak. Ya, sebelum Arab Spring, orang kalau ingin jadi artis itu harus mangkir dulu di Kairo. Ya, jadi budaya perfilman, budaya seni Kairo itu luar biasa. Sekarang enggak Pak, pindah ke Tel Aviv. Siapapun dia artis Timur Tengah, kalau mau booming harus ke Tel Aviv dulu Pak. Jadi istilahnya dibaiatnya di sana itu tuh Pak. Pelantikannya di Tel Aviv. Israel political frame dalam geopolitik internasional, ada Amerika, ada PBB, ada media, ada ekonomi, mereka sudah kuasai ini Pak. Bahasa Qur'annya yuriduna yudfi'u nurallah bi afwahihim. Media mereka kuasai. Kalau kita nonton Palestina dengan Israel itu kayak Tom and Jerry Pak. Tom itu kan kecil, Jerry itu kecil, tapi selalu mengarahkan si Tom yang besar Pak. Umat Islam ini luar biasa besar, kayak si Tom Pak, tapi selalu kalah dengan si Jerry. Karena Jerry itu cerdik Pak. Caranya bagaimana? Kita harus bikin skrip yang baru, yang bikinnya bukan Hollywood Pak, gitu caranya tuh. Jadi selama produsernya Hollywood, pasti akan menang si Jerry itu. Nah ini kata kunci ini Pak ya. Agar Palestina merdeka, mustahil mengharapkan AS berlaku adil bagi Palestina. Mustahil Pak, impossible. Impossible. Amerika berlaku adil terhadap Palestina, impossible. Sebaliknya, negara-negara Arab dan Islam, negara-negara Arab dan Islam mustahil bisa mengerem kebiadaban Israel tanpa peran Amerika Pak. Jadi buah si malakama Pak nih. Buah si malakama. Ismail Haniyah ngomong begitu Pak. Kalau Moskow dia acuh tak acuh dia Pak. Tergantung mana kebutuhannya. Kalau dia nanya bantu nggak nih Palestina, nelpon dulu adik kandungnya. Siapa? Teheran. Bantu jangan nih. Ya, kata Teheran nanti dulu sebentar. Syiahnya ada berapa di situ kan begitu. Allahu Akbar. Negara-negara Arab dan Islam mustahil bisa mengerem kebiadaban Israel tanpa peran Amerika Pak. Jadi sekarang mau nggak mau nih, untuk ngerem Palestina harus lewat Amerika Pak. Ya, sampai saat ini. Sampai saat mohon maaf tulisan ini diturunkan, itu masih gitu Pak tesisnya. Amerika Serikat seperti kita tahu demokratisasi, kapitalisme, militer. Karena Amerika itu kalau konspirasi Palestina Israel dari dulu Pak ya. Tapi sejak tahun 2000 Amerika melakukan dua konspirasi besar. Pertama yang disebut dengan konspirasi munculnya istilah teroris. Ya, Twin Tower Amerika Serikat, Pentagon, WTC ditabrak sama dua pesawat komersil Pak. Seolah-olah Amerika punya reasoning, punya alasan ya untuk melakukan terminologi baru ya yang menguntungkan kepentingan nasional mereka. Di antaranya apa? Terminologi teroris Pak. Dari situ Amerika punya reasoning, punya alasan untuk memburu Osama bin Laden. Yang diburu betul hanya Osama bin Laden. Kalau dalam ilmu hadis namanya Pak min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya Osama bin Laden,
Tapi yang dimaksud wa iradatil kul kita semua, Pak. Ya. Tapi setelah kejadian itu luar biasa. Seluruh 80% profesor fisika kimia, khususnya di MIT, di Harvard, di Georgetown University, jadi muslim, Pak. Kenapa? Mereka cek, nggak mungkin pesawat nabrak gedung itu langsung roboh kalau di bawahnya nggak ditaruh dulu bahan peledak. Katanya ini analogi fisikanya nggak jalan, katanya nggak nyambung, ini ditabrak kok langsung roboh. Ya. Nah di situ seorang guru besar linguistik namanya Noam Chomsky, Pak, itu mengumpulkan para profesor kimia, fisika, Georgetown, Harvard, MIT. Ini betul nggak ini? Coba saya perlu deh nasihat fisika, nasihat kimianya. Betul nggak ini? Langsung roboh? Nggak bisa roboh. Ya, dari situ mereka coba belajar siapa Osama bin Laden. Mereka langsung belajar Islam dan menjadi Muslim, Pak. Sehingga Noam Chomsky dia nulis buku bagus, Pak. Bapak selesai dari sini ke Gramedia beli buku Noam Chomsky, judulnya Islam and Terrorism. Islam dan terorisme. Itu judul, konten tidak seperti judulnya, Pak. Judulnya kan seolah-olah Islam teroris, Pak, padahal bukan. Ya, kenapa Islam itu diidentikan dengan teroris? Jangan-jangan ada konspirasi besar di situ. Amerika itu tidak berhasil membuat konspirasi pertama, lalu dia buat konspirasi kedua. Ya, buat konspirasi kedua yang dimaksud dengan ISIS, Pak. Ikatan Suami Istri 9. Islamic State of Iraq and Sham. Tuh ya, enggak cukup konspirasi pertama, dia buat konspirasi kedua. Ya, tentang ISIS. Sama juga sebetulnya untuk menjatuhkan Islam. Kalau dalam keyakinan Nasrani ada keyakinan, Pak, ya, aib hukumnya. Setiap penggembala tidak menasronikan 10 orang. Lihat surat Kejadian, Pak. Ya, dalam Bible tuh jelas banget, Pak. Kalau kita kan ayatnya, Pak, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh, Bible tuh jelas banget, Pak. Aib hukumnya seorang Nasrani, seorang penggembala sampai wafat tidak menasronikan 10 orang. Jadi mereka itu fundamentalis sebetulnya. Ya, mereka memaksa itu. Cuma masalahnya kalau masjid kedengaran dari luar kalau ceramah, Pak. Kalau gereja nggak kedengaran dari luar. Jangan sholat di masjid, katanya, nanti sendal hilang. Kalau ke gereja nggak hilang sendal, wajar karena dipakai sendal sepatunya, Pak. Yang paling hilang motor. Kan begitu yang dibangun seperti itu. Islam ini jangan hanya teroris, katanya, pencuri sendal, pencuri sepatu. Allahu Akbar. Ini informasi di DKI, Pak, ya. 5 RSUD yang baru, 4 non muslim, Pak. Capim KPK 8 yang diusulkan sama RI 1, 5 non muslim, Pak. Dari 8 capim KPK, 5 non muslim. Ya, nanti kan pimpinan KPK cuma 5, Pak. Artinya apa? 3 muslim, tetap 2 kita ngambil dari orang lain. Dan siapa-siapanya kita tahu tuh, Pak. Ya, siapa-siapanya kita tahu. Jadi nanti sebetulnya alurnya kebaca, Pak, ya. Alurnya kebaca itu. Ya, cuma kita nggak ngebaca masalahnya. Alurnya terbaca, kita nggak mau baca masalahnya. Ya. Alurnya terbaca, kita nggak mau baca, Pak. Oh, masalah demokratisasi juga sama. Demokratisasi ini bagian. Ini standar ganda juga sama. Ketika Hamas menang pemilu mayoritas, ya, di Palestina, coba apa yang terjadi? Orang boikot Hamas. Ya, boikot Hamas. Sampai Hamas nggak sanggup bayar bayar PNS, nggak sanggup bayar gaji pegawai. Yang terjadi apa? Bargaining position, Pak. Dengan apa? Dengan Fatah. Akhirnya Fatah yang pegang eksekutif, yang pegang legislatifnya siapa? Hamas, Pak. Awalnya itu menang total, Pak. Hamas itu menang total. Eksekutif dia yang pegang, legislatif dia yang pegang. Ternyata dibagi 2 sekarang. Kenapa? Ya karena diboikot setelah menang itu. Jadi seperti tinju tapi nggak boleh mukul, hanya bertahan saja itu. Hamas itu, Pak. Ya.
Kalau Bapak baca negara dengan tingkat baca paling tinggi setiap hari itu Pak, saya kaget Pak ya. Di Unicef kalau nggak salah, Bapak lihat portal terakhir, negara dengan tingkat baca tertinggi setiap hari, nomor 1 Palestina Pak. Nomor 1 Palestina ya. Itu bacanya sehari 150 halaman Pak. Timbul pertanyaan, kok bisa itu negara antah berantah, negara bacanya luar biasa. Palestina itu negara kecil Pak. Daerah yang milik Palestina itu sekarang hanya 40 km Pak. 40 km Gaza, 20 km tepi barat. Sisanya udah milik Israel Pak. Jadi nanti kalau lihat di peta tuh Pak ya, ada warna hijau, hitam, hijau, hitam. Yang milik Palestina itu cuma 40 km Pak. Kayak Depok berarti ya Pak. Segitu-gitunya itu Gaza itu kecil Pak. Tapi coba dibombardir, dia luar biasa, nggak takluk. Kenapa? Karena bacanya luar biasa. Dia terus belajar, ya berinovasi dalam membangun pertahanan, dalam membangun militer. Karena nggak ada pasokan lagi Pak. Ya, tidak ada pasokan lagi. Nah ini KGB, ISIS, demokrasi, HAM. Ini semua corong-corong mereka. Sekarang mereka sudah mau masuk ke KGB Pak. Ya, KGB itu Rusia Pak ya. Sudah mau masuk. Terakhir ketua partai oposisi Moskow kan dibunuh. Itu kan dalam rangka membangun konspirasi untuk menjatuhkan Putin Pak. Ya, untuk menjatuhkan Putin karena Israel juga ingin menanamkan kuku-kukunya di Rusia tapi tidak berhasil. Nah ini, bagaimana dengan kondisi Mesir, Arab Saudi, Pak ya? Ayat yang sering kita baca setiap Isra Mi'raj itu ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi lunriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya minal masjidil haram, lailan pada malam hari, minal masjidil haram ke masjidil aqsa. Di media yang muncul nggak usah bantu Palestina, negara terdekat, negara Arab kaya saja nggak bantu Palestina. Terkadang yang dibangun di media seperti itu Pak, kebencian kepada Saudi, kebencian kepada Timur Tengah, ya, kebencian kepada Arab. Nggak usah bantu. Negara paling dekat aja bertetangga nggak bantu Pak. Tapi ingat Pak, Al-Quran ngomongnya jelas banget. Rasulullah itu Isra Mi'rajnya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Untuk menaklukkan, untuk memerdekakan Masjidil Aqsa itu entry pointnya, landasannya minal masjidil haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masuk kawasan mana? Arab Saudi. Untuk memerdekakan Palestina itu landasannya harus dari Arab Saudi. Jangan sampai Arab Saudi itu dia kan negara kaya luar biasa, APBN-nya tidak ada keberpihakan terhadap Palestina. Kenapa? Karena dibisiki sama Uncle Sam. Caranya bagaimana? Kita harus menjadi pembisik yang kuat. Allah ngomong mau enggak mau harus minal masjidil haram. Bukan min Indonesia ilal masjidil aqsa, min Istiqlal ilal masjidil aqsa, kan enggak begitu ayatnya. Minal masjidil haram Pak. Kita harus yakinkan penguasa Masjidil Haram. Kita harus yakinkan Arab Saudi. Itu saudara kita. Untuk meyakinkan itu luar biasa sulitnya Pak. Bagaimana sulit? Pertama, mohon maaf nih Pak ya, yang menjatuhkan pemerintahan Muslim di Mesir, dananya Pak, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Dananya juga dari situ Pak. Karena kan Hamas dengan Ikhwanul Muslimin adik kakak Pak, saudara kandung. Syahid Ahmad Yasin itu muridnya Hasan Al-Banna. Jadi ceritanya panjang Pak. Kenapa? Ada kekhawatiran Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin ini nggak boleh tumbuh, nggak boleh berkuasa di Mesir.
Karena kalau berkuasa ke Mesir, dia akan menjalar kemana? Ke negara-negara lain, khususnya Arab Saudi. Ada kekhawatiran, oh nanti Arab Saudi nggak mungkin monarki lagi. Ada kekhawatiran Pak, kenapa? Kalau saya sebutkan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tapi kalau saya diundang seminar beberapa kali, jangan kecam Yahudi. Mohon maaf, jangan kecam Arab Saudi. Jangan tinggalkan Arab Saudi. Dengan segala kelebihan kekurangannya Arab Saudi, landasan minal ilal aqsa itu harus minal masjidil haram. Karena yang dibangun di media seperti itu, Pak. Siapapun yang kerjasama dengan Yahudi habis, Pak. Termasuk UI yang kerjasama dengan Arab Saudi, nggak menjabat lagi, Pak. Nggak usah ngomong kemana-mana nih, Pak ya. Karena dapur honoris causa itu pusat kami, Pak, pusat kajian Timur Tengah. Kan UI sempat memberikan doktor honoris causa ke Raja Arab Saudi. Itu dapurnya kami, Pak, yang riset kami. Ya, Raja Abdullah itu luar biasa, Pak. 2004 dia bikin musola di mana di Vatikan. Kalau yang pernah ke Vatikan, terakhir kami ke Vatikan itu 2010, Pak. Itu bikin musola, Pak. Paus Benediktus masuk Islam di antaranya. Saya pernah cerita di sini, Pak ya, Paus Benediktus ya. Itu karena tiap malam ngedenger anak tahajud baca Quran, kedengeran, Pak. Musola kecil mempengaruhi Vatikan, Pak. Ya, di depan katedral itu ada musola, Pak tuh. Ya, di depan katedral kan ada musola gede banget tuh, Pak. Di Jakarta, Pak. Musola yang kecil mempengaruhi Vatikan. Di depan katedral Jakarta Pusat ada musola juga sama, Pak tuh. Mudah-mudahan nanti pengaruhnya banyak, Pak ya, bukan sekedar naruh motor, naruh mobil, Pak. Ya, ingin ada pengaruhnya yang luar biasa. Nah, Raja Abdullah kita tengok tuh, Pak, luar biasa tuh, Pak. Dia sedikit-sedikit menjadi supplier ke Hamas, Pak, senjata apa. Ya. Nah, memang kita menggunakan, kita nggak sebut alasan itu tuh, Pak. Jadi saya bilang ini perlu beliau dapat honoris causa. Ya, perlu dapat honoris causa. Kita ngelihatnya data itu, Pak. Tapi kalau di media kita nggak akan munculkan data itu. Yang kita munculkan misalkan ke Kompas. Kita beberapa kali dipanggil oleh Kompas. Kenapa UI berikan dokter honoris causa? Raja Abdullah itu 2005 mau bikin gereja di Jeddah. Yang kita munculkan data-data itu, Pak. Bagus. Kita tutup kasus ini. Yang kayak gitu-gitu senang mereka, Pak. Ya. Tapi sebetulnya kita bukan itu, Pak. Ya, itu kan kalau di mana koran Saudi hoax, Pak. Tapi nggak apa-apalah untuk keamanan yang kita muncul ke media itu. Tapi sebetulnya ada inisiasi iktikad baik dari Raja Abdullah, Pak. Kata beliau nih, Pak ya, aku ingin wafatku husnul khatimah. Ya, aku ingin wafatku husnul khatimah. Luar biasa, Pak. Nah, kita ingin mohon maaf, inisiasi beliau yang baik itu terdengar oleh semua dunia Islam, Pak. Dan semua pemimpin negara-negara Islam, khususnya negara Timur Tengah, mau bantu, Pak. Emirat coba, ya bilang begini, udah deh orang-orang Palestina nggak usah dipertahankan Al-Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa, ibu bapak kalau mau tahu nih, siapa yang terakhir umroh bless Masjidil Aqsa? Itu Masjidil Aqsa tuh, Pak. Itu hanya tinggal nunggu waktu, Pak. Jadi di sekelilingnya itu udah dibongkar, Pak. Udah digali, Pak. Jadi bawahnya itu keropos. Tinggal dipencet, ambruk, Pak. Emirat udah tahu, Pak, tentang rencana itu. Gak apa-apa, diambrukin aja. Kita bikin masjid yang baru di tempat lain. Kan gak arif itu, Pak, omongan seperti itu. Nah, makanya ketika Raja Abdullah menginisiasi, membantu Hamas, membantu Palestina, luar biasa. Dunia Islam harus dengar. Ya, dunia Islam harus dengar. Mursi 2 hari, seminggu jadi presiden Mesir. Dia undang Hamas, dia undang mana? Dia undang Fatah. Harus islah ya, harus islah. Lalu pintu Rafah dibuka, Pak. Ketika pintu Rafah dibuka, kacang kedelai, Pak. Kan Mesir itu apapun murah di Mesir, Pak. Apalagi untuk makan, untuk rumah sakit juga murah.
Kawan-kawan yang kuliah di Kairo, ya, termasuk biaya rumah sakit untuk sesar itu murah sekali Pak, hanya $150. Nggak ada sesar $150 Pak. Ya, makanya kawan-kawan Kairo pulang kuliah itu anaknya banyak-banyak Pak, mumpung murah kata, biaya persalinannya itu. Kacang kedelai itu sejak 1978 dipasok dari Amerika, makanya murah Pak. Ketika dengan syarat apa? Menutup pintu Rafah, itu perjanjiannya gitu Pak. Perjanjian 1978 Oslo. Ya, kalau pintu Rafah dibuka, tidak ada kacang kedelai. Orang Mesir makannya kacang kedelai full Pak. Full itu dari kacang kedelai. Itu mahal. Ngejeritlah rakyat Mesir. Oh, nggak enak kok kepemimpinan Ikhwanul Muslimin, nggak enak kepemimpinan Mursi Pak. Akhirnya demo-demo jatuh. Jadi kenapa? Karena ekonomi mereka yang pegang. Rasul sallallahu alaihi wasallam sadar betul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Rasul paham, mau landing, mau stay di negara yang mayoritas Yahudi. 2/3 Madinah itu Yahudi Pak, sebelum Rasul datang. Apa strategi dakwah Rasul? Pertama, bikin masjid. Bereskan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kalah? Shaf kita enggak rapi, Pak. Shaf kita enggak rapi, barisan kita enggak rapi. Jangankan barisan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala enggak rapi, Pak. Yang kedua kata Rasul, mana pasar? Kita harus kuasai pasar. Indonesia itu bukan mayoritas muslim sebelumnya Pak. Negara Hindu-Buddha, Sriwijaya, Mojopahit. Tapi kenapa sekarang muslim jadi mayoritas? Pedagang Gujarat Pak, lewat ekonomi itu Pak. Akhirnya karena lewat ekonomi, lewat dagang kita menjadi mayoritas. Sekarang kita mayoritas, Cina pakai ekonomi lagi itu Pak. Begitu kan? Nah, kata Rasul makanya mana pasar? Pasar itu bahasa Arabnya suq. Supir bahasa Arabnya saik. Apa itu supir? Orang yang menakhodai perjalanan. Ya, kalau supirnya bagus, perjalanan selamat. Artinya apa? Orang menguasai pasar, menguasai perjalanan hidup. Ya, karena suq dekat dengan saik. Orang menguasai pasar, dia menguasai perjalanan kehidupan. Allahu Akbar. Kuasai masjid, bukan kuasai Pak ya. Dimakmurkan lagi masjid, rapikan shaf kita. Karena kata Allah, kemenangan tobat, menang tobat, menang tobat. Yang kedua, kuasai ekonomi Pak. Pelan-pelan kita kuasai ekonomi. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih Pak Ustadz, menarik sekali kajiannya. Baik, kita ingin membuka diskusi 15 menit ya. Barangkali ingin bertanya atau ingin lebih mendalami lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Muta'ali ya. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang Yahudi gitu. Saya pernah membaca sebuah hadis yang mungkin menjadi satu harapan kita umat muslim Ustadz ya. Tapi mungkin nanti Ustadz silahkan apakah hadis itu sahih atau enggak itu. Yaitu munculnya Ashabur Rayati Sud atau pasukan Panji Hitam gitu. Atau Rasulullah menyebut mereka dengan sebutan At-Taifah Al-Mansurah gitu. Nah, mungkin bisa sedikit diterangkan sama Ustadz tentang hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pertanyaannya. Kita ini kalau membaca hadis riwayat Abi Dawud Pak ya, kita masuk di periode keempat Pak. Kata Rasulullah SAW, umatku akan mengalami 5 periode.
Pertama, periode kenabian. Selesai dengan wafatnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, periode Khulafaur Rasyidin. Selesai dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, periode Mulukan Adnan, raja-raja penggigit. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai terakhir kekuasaan Ottoman, Turki Utsmani 1923, Pak. Tapi mohon maaf, hati-hati Pak ya. Jangan sampai karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebagai tonggak dimulainya penguasa raja-raja penggigit, lantas kita menghabisi marwah Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak. Saya telepon Pak, salah satu radio Pak ya. Saya nggak usah menyebut channelnya Pak ya. Saya telepon radio. Ada narasumber, kalau bicara Muawiyah bin Abi Sufyan, habis Pak. Dihabisi Pak. Katanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu setiap Jumat, setiap habis sholat Jumat, selalu memancung orang pelaku bid'ah. Benarkah? Benar. Tapi beliau tidak menjelaskan siapa pelaku bid'ah itu. Saya telepon tuh Pak, nut, lalu kita kirim surat, belum ada respons. Makanya kita nanti di UI akan menyelenggarakan seminar sepak terjang radio-radio Islam. 720 AM, 756 AM, 95,5 FM, 107.0 FM. Kita akan undang mereka Pak. Sepak terjang mereka untuk dunia Islam, antara akidah dan perekat ukhuwah. Ada narasumber di salah satu radio, kalau bicara Muawiyah bin Abi Sufyan, dihabisi karirnya, dihabisi marwahnya Pak. Kenapa? Kata beliau, karena Muawiyah bin Abi Sufyan setiap ba'da sholat Jumat selalu memancung orang, para pelaku bid'ah. Kita tidak ingin ketika disebut pelaku bid'ah nembak ikhwah kita yang lain Pak. Paham Pak ya? Nembak jamaah kita yang lain. Seolah-olah tuh lihat, kalau bid'ah nanti dipancung. Kullu bid'atin dhalalah nanti dipancung. Wa kullu dhalalatin finnar nanti dipancung. Si narasumber ini enggak fair, enggak jujur. Siapa pelaku bid'ah itu? Harusnya dia jelaskan. Siapa pelaku bid'ah itu? Pelaku bid'ah yang dipancung setiap ba'da salat Jumat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Syi'atul Rafidah. Syiah Rafidah, Pak. Harusnya beliau jujur menyebutkan nama itu. Tapi enggak pernah menyebutkan nama itu, Pak. Saya telepon tuh Pak, nut. Ya, lalu kita kirim surat dan respon, akhirnya udahlah kita buat seminar di UI. Ya, sepak terjang radio-radio Islam. Kita undang 720, 756, 95,5 sama 107,0. Kita undang tuh Pak. Ya 90,0 El Sinta nggak kita undang Pak. Nggak ada kaitannya itu Pak. El Sinta. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga periode Mulukan Adnan, raja-raja penggigit, mulai 660 Muawiyah bin Abi Sufyan sampai 1923. Periode keempat Mulukan Jabbarin, kata Rasulullah. Periode raja-raja otoriter, penguasa-penguasa otoriter. Sejak 1923 di mana dunia mengenal nation state, negara bangsa, Pak. Sampai kapan? Sampai hari ini. Wallahu a'lam sampai kapan, Pak. Periode kelima, periode kebangkitan. Jadi kita nanti ujungnya bangkit, Pak. Tanpa kita atau dengan kita. Ada ustadz, enggak ada ustadz. Ada masjid, enggak ada masjid. Ada radio Islam, enggak ada radio Islam. Ada kiai, enggak ada kiai. Ada ulama, enggak ada ulama. Ada MUI, enggak ada MUI. Islam masuk ke rumah-rumah, Pak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa? Ta'ifatun mansurah. Ayat Qur'annya, hadis nabinya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhlimuhum man dhalamahum. Ya, itu tidak henti-hentinya ada di sebagian umatku zahirina 'alal haq. Apa? Selalu menegakkan kebenaran. Rasul itu ketika ngedoa itu tuh Pak, ketika baca hadis itu nengoknya
ke Gaza lagi, Pak. Ketika Rasul mau Isra Mi'raj ini Pak ya, udah naik buraq ya, jangan dulu naik katanya. Rasul ya dirinya dihadapkan menghadap Palestina. Annaha Gaza, annaha hisadul muslimin yaumal qiyam. Itu Gaza, Syam, benteng terakhir perjuangan umat Islam. Nah, di akhir zaman kita ini menang, Pak. Di akhir zaman ini menang. Kita ini sekarang pemboikotan besar, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diboikot, pernah Rasul itu lemah, selemah-lemahnya, Pak. Diboikot, nggak ada suplai makanan, suplai ekonomi, bantuan nggak ada. Tapi setelah 3 tahun papan perjanjian boikotnya dimakan rayap, jatuh. Akhirnya bisa keluar. Umar bin Khattab kaget dia. Saya nih kalau ngancam orang, tuh orang keyakinannya, sikapnya langsung berubah. Nggak perlu nunggu minggu, nggak perlu nunggu hari, nggak perlu nunggu jam. Paling lama 1 putaran tawaf. Kalau aku ancam dia, sikapnya berubah. Dari mulai Hajar Aswad ke Hajar Aswad, sikapnya sudah berubah. Kalau aku pancung. Umar bin Khattab itu, beliau sebelum jadi muslim Pak, pedangnya itu, jadi ada segitiga Pak. Ada mancung seperti ini, jadi kalau ke mata itu ke leher Pak. Satu lagi, yang tajamnya itu sampai ke kemaluan Pak. Itu Umar bin Khattab itu Pak. Ya. Itu makanya Ammar bin Yasir itu, mohon maaf Pak ya, kalau bahasa kita sekarang kebiri Pak, karena diambil oleh Umar bin Khattab Pak. Ya. Kata Umar bin Khattab, aku kalau ngancem orang nggak perlu nunggu lama, sikapnya pasti berubah. Ya, paling lama 1 putaran tawaf Pak. Ini Rasulullah dengan para sahabat diancam 3 tahun Pak, nggak berubah-ubah. Diancam 3 tahun, imannya nggak berubah-ubah, masih istiqomah Pak. Bingung Umar bin Khattab. Ini jangan-jangan dia punya batu akikah apa gitu bahasa kita itu Pak ya. Pegang batu akikah apa nih? Ya, ini nih luar biasa, pasti ada yang membantu nih Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan ini. Akhirnya coba dia belajar. Jadi yang menghantarkan Umar bin Khattab masuk Islam, pertama betul hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada pengantar Pak, ada pendahuluannya, di antaranya apa? Sikap dia yang aneh. Kok Muhammad dengan sahabatnya ini enggak berubah, ini aku ancam. Ya, terakhir yang kita lihat dia mendengar adik iparnya baca Quran. Lalu Allah sedang baca apa? Wattaha toha ma anzalnal Qur'ana litashqa dan seterusnya. Nah, Rasulullah itu pernah lemah selemah-lemahnya, Pak, tapi keluar dari boikot. Bukan karena Rasul hebat, bukan karena Rasul punya paket ekonomi yang hebat, Pak. Paket 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Ya, bukan karena Rasul punya paket kayak gitu tuh Pak. Rasul bisa survive. Karena Rasul SAW menggantungkan hidupnya dengan Allah. Dia bangun jaringan kekuatan dengan Allah Pak. Ya, dia bangun jaringan kekuatan dengan Allah. Urusan apapun kita dengan makhluk tidak akan pernah selesai. Kalau urusan kita dengan Khalik belum selesai. Itu yang dibangun Pak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intan surullah yansurkum. Kalau kita nolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Bisa jadi hidup kita kalau kerja, kalau kata Buya Hamka Pak ya, saya senang sekali tuh baca statement Buya Hamka. Kalau kerja sekedar kerja, kera di hutan juga kerja. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup Pak. Ruh yang Allah berikan kepada manusia ada 2 Pak. Yang disebut dengan ruhul jasad yang menjadikan kita hidup, bisa bernafas, bisa bergerak. Yang kedua ruh taat, ruh ketaatan, ruh keimanan. Enggak semua orang dapat ruh yang kedua Pak. Ayatnya apa? Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, kalau Allah seru, hampiri dong seruan Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat kalian hidup. Artinya apa? Kalau kita enggak mendatangi seruan Allah, kita mati Pak. Jangan sampai kata Allah, innakum mayyitun, kamu itu mati kalau tidak mengikuti perintah kami. Paling tidak kita ngedoa Pak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sebetulnya tiap hari mereka dibunuh, bukan sekedar kalau ada news dari media baru kita geger. Padahal tiap hari Pak.
Saya ada video bagaimana ibu hamil Pak ya, diperkosa, setelah itu perutnya dibelek. Perutnya dibelek Pak. Seorang gadis diperkosa di depan bapaknya. Seorang istri diperkosa di depan suaminya. Seorang ibu diperkosa di depan anaknya Pak. Jadi emang udah betul-betul biadab. Ya. Tapi kata Ismail Haniyah, kok nggak perlu ke Gaza, nggak perlu bantu kami. Tapi jangan bantu mereka. Ya, jangan bantu mereka. Ya, kalau ke mall Pak haus-haus jangan Starbucks lah. Ya, jangan Starbucks Pak. Banyak minuman yang lain. Ya, banyak minuman yang lain. Kan kalau boleh bermuamalah dengan non muslim, betul Pak. Tapi kita tahu itu dananya dikirim kemana Pak tuh? Ah, itu yang dimaksud Pak. Jangan bantu mereka. Kecil memang cuma 12.000. Ya, ice cappuccino paling berapa? 17.800.000. Tapi kalau seorang, 2 orang, 3 orang, 1.000.000 orang minum itu, paling tidak ada keimanan itu Pak. Man la yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang kalau mau nolong agama Allah Pak, rizkinya Allah jamin. Karena Allah apa? Kata Allah apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ada cerita sebagai penutup kajian ini Pak ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Dr. Abdul Mata'ali, Bapak-bapak rahimakumullah. Jazakallahu khairan katsir atas pencerahannya. Ada 2 hal Ustadz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mohon klarifikasi. Tadi yang tidak ada kerjasama alutsista katanya 4 negara, Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Palestina. Saya pernah baca di satu jurnal militer, walaupun saya bukan militer Pak. Di sini ada militer Pak Wijanarko. Iran Pak, Iran itu katanya tidak ada kerjasama alutsista dengan Israel. Apakah benar atau tidak ini? Atau itu dia hanya hipokrit aja Pak? Kemudian yang kedua, kebetulan 1/4 abad yang lalu saya pernah dikirim pemerintah untuk hutlubul ilma di Paman Sam. Memang ternyata lobi Yahudi itu sudah lama menguasai pemerintah Amerika Serikat. Nah, menurut hasil berbagai kajian saya baca kebetulan di Ithaca di Cornell University, bahwa konflik Palestina itu tidak akan berhasil selama lobi Yahudi menguasai Kongres Amerika Serikat. Nah, lesson learned daripada itu katanya, selain tadi Starbucks itu memang benar, selama di sini katakanlah parlemen ataupun senator, ada 2 kamar sekarang, tidak dikuasai Yahudi, mungkin kita bisa sedikit survive. Tapi kalau parlemen dan senator di Indonesia sudah mulai dikuasai oleh pengaruh Yahudi, salah satunya misalnya dulu pernah ada George Soros dan lain-lain, itu kita mungkin keberpihakannya itu hanya basa-basi atau lip service. Mohon maaf agak terlalu panjang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara yang tidak ada hubungan alutsista dengan Israel, 1 Rusia, 2 Korea Utara, 3 China, 4 Palestina. Bagaimana dengan Iran? Wallahu a'lam. Kita riset tentang Houthi Pak. Houthi Yaman Pak ya. Yaman, kan ada koalisi Arab Saudi yang menyerang Yaman karena ada pemberontak Houthi di situ Pak. Saya Sya'ban itu ke Arab Saudi lalu membantu evakuasi WNI Pak Yaman ke Jizan, karena kan kita Aden itu kalau pelabuhan Aden kita nggak dapat izin Pak ya, karena udah ngantri sekali Pak ya, chef-chef itu udah ngantri, kapal induk udah ngantri Pak, jadi kita nggak kebagian, marinir kita nggak dapat bagian Pak. Akhirnya mau nggak mau lewat darat dari Yaman kita ambil evakuasi WNI kita lewat mana? Lewat Jizan ya, bandara Arab Saudi yang terdekat dengan Yaman tuh Pak. Mohon maaf sekali Pak ya, itu bendera Houthi bersanding Pak dengan bendera Teheran.
bendera ISIS bersandingan dengan bendera Teheran, Pak. Wallahu alam. Yang kita dapatkan seperti itu, Pak. Ya. Jadi berdampingan nih, Pak. Berdampingan. 30% tender perkebunan Republik kita yang dapat Teheran, Pak. Kalau pelabuhan 100%, Pak, milik Tiongkok. 120. Ya, 120. Gitu. Kenapa mereka memburu perkebunan? Padahal Iran itu tidak punya experience, Pak. Saya ulangi lagi, Pak, ya. Iran itu tidak punya experience masalah perkebunan. Karena akidah itu, ideologi itu paling mudah itu ke pesisir, Pak. Ya, lewat pedesaan dulu. Orang desa kan lihat orang pakai jubah, jenggot panjang, ngomong shadaqallahul azim. Oh, langsung percaya tuh, Pak. Ya. Langsung percaya, apalagi bawa siwak, Pak. Langsung percaya kalau ngomong agama. Padahal nggak tahu yang diomongin apa, itu ngomongin apa, Pak. 30%, Pak. Tender perkebunan Teheran yang dapat, Pak. Wallahu alam. Jadi kalau hasil riset kami, Iran nggak termasuk, Pak. Ya, dari 4 negara itu. Kami menemukan bendera ISIS itu bersandingan, Pak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa, Pak? Oh iya, lobby Yahudi itu luar biasa, Pak. Sekarang bukan hanya Kongres Amerika, Pak, ya, tapi Kongres negara-negara lain juga sama. Ya, ke Moskow mereka gagal, Pak, ya, ke Moskow mereka gagal. Bagaimana dengan Indonesia? Wallahu a'lam. Ya, Donald Trump seterusnya itu, ya. Allahu Akbar. Jadi kita ini baru sekedar apa, Pak, ya, basa-basi dokumen, basa-basi surat menyurat, Pak, tapi di dalamnya itu luar biasa. Mohon maaf nih, Pak, ini cukup yang hadir di sini yang tahu, Pak, ya. Salah seorang Kapolri, mantan Kapolri, Pak, datang ke kami pakai baju preman, nyetir sendiri, Pak, ke kantor kami di Depok, Pusat Kajian Timur Tengah. Ya. Beliau bilang gini, saya minta kajian Anda, coba analisis Densus Thamaniyah wa Thamanin. Densus 88. Yang ngomong datang beliau, Pak, pakai beliau nyetir sendiri, Pak. Nyetir sendiri pakai baju preman. Ya, sebelumnya saya di SMS, tolong pulangnya agak lama ya, kita ngobrol setelah Isya. Ya. Kami kan setelah Isya nggak ada kegiatan, Pak, di kampus itu, apalagi di tengah hutan kampus kami itu kan. Tolong jangan pulang dulu. Beliau datang, Pak, Ba'da Isya kita janjian. Saya minta kajian Anda tentang Densus 88. Saya nggak mungkin yang ngomong, katanya. Kamu yang ngomong, kamu yang riset. Kita riset, Pak, 3 bulan tentang Densus Thamaniyah wa Thamanin ini, Pak. Ya. Kita menemukan data dahsyat banget, Pak. Jadi pencairan hibah itu kalau ada operasi, Pak. Paham, Pak, ya? Pencairan hibah itu kalau ada operasi, Pak. Kalau ada operasi, Pak, kita dapat data. Kita kaget, Pak, sama teman-teman kaget. Kata Pak Rektor ketika itu, saya nggak boleh nyebutkan nama rektornya, Pak, ya. Nggak usah diungkap. Enough. Close your book. Tapi karena kita diminta riset, Pak, sama beliau, gimana risetnya? Ini jenderal. Saya sudah tahu, katanya. Kata beliau, saya sudah tahu. Tapi nggak mungkin saya ngomong. Apa yang kita lakukan, Pak? Kita show, Pak. Kita roadshow kemana? Ke NU, ke Muhammadiyah. Kita roadshow ke Persis, ke seluruh ormas Islam. Yuk kita suarakan, bubarkan Densus Thamaniyah wa Thamanin. Gak
berani yang ngomong, Pak. Nggak berani yang ngomong. Yang ngomong cuma seorang. Lalu dibalas sama Mabes Polri, kalau Samania Wasaman dibubarkan, bubarkan aja Mabes Polri. Kan orang gitu, Pak. Masih ingat nggak, Pak? Ada statement seperti itu. Kalau mau membubarkan Samania Wasamanin, bubarkan saja Mabes Polri semuanya. Kan nggak elok orang kalap ngomong gitu, Pak. Kalau dalam ilmu komunikasi, Pak, komunikasi politik, ada sesuatu, orang ada statement langsung marah, biasanya ada sesuatu tuh, Pak. Kita datanya jelas banget, Pak. Nggak usah sebetulnya pakai riset, Pak. Ya, nggak usah pakai riset, suruh saja PPATK, Pak, nyaring tuh, Pak. Nyaring. Cuma nggak mungkin beliau ngomong. Pak Yusuf nggak mungkin ngomong. Akhirnya kita yang riset, Pak. Kata rektor, close Muta'ali, close your book Muta'ali, close your book. Allahu Akbar. Jadi, ya itu, Pak, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hedonis dan takut mati. Kalau saya nggak dukung dia, nggak jadi dong. Ini penyakitnya internal sebetulnya, Pak, di kita sendiri, Pak, ini internal. Jadi cair kalau ada operasi, nggak ada operasi berarti nggak cair, Pak. Nggak cair. Allahu Akbar. Allah alam bisawab. Nggak usah diperpanjang nih, Pak, ya. Terakhir Pak Ustaz. Calon Presiden Amerika dari Republik, Donald Trump menyatakan satu pernyataan yang hebat. Kalau dia menang nanti, untuk melawan ekstremis Islam, ISIS, masjid-masjid akan ditutup. Gimana saat itu komentar Anda? Baik, terima kasih, Pak. Sebelum saya menjawab ke situ, Pak, ya, saya ada sekitar 2 minggu ke belakang, Pak, ya, diundang oleh Universitas Bayangkara milik Mabes Polri, Pak. Ya, seminar, nama gedungnya saya lupa, yang jelas di belakang Polres Jakarta Selatan. Ada gedung di situ, Pak, ya. Diundang oleh Pusat Kajian Ilmu Kepolisian. Ya. Berbicara tentang ISIS, Pak. Pak Muta'ali, kita minta berbicara masalah ISIS. Saya bilang saya ada syaratnya, Pak, untuk ngomong ISIS. Pertama, saya minta jaminan keamanan. Kalau saya ngomong ISIS, saya minta jaminan keamanan. Yang kedua, saya ngomong bebas sebebas-bebasnya. Gak boleh ada yang saya sebut-sebuti. Kalau you berani mengundang saya, syaratnya 2, silahkan. Yang bicara di situ 3 orang, Pak. Saya, Kiai Hashim Muzadi, sama Ansyad Mbai, mantan ketua BNPT, Pak. Saya bilang saya minta jadi pembicara terakhir, biar saya mengoreksi bukan yang dikoreksi, saya bilang gitu. Ya. Yang pertama Kiai Hashim, yang kedua Ansyad Mbai. Jadi untuk tindakan kontra radikal, Pak, ya, kontra terorisme itu, umat Islam harus bisa menerjemahkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan yang fitnatan lil alamin. Benar, Pak. Umat Islam memang betul, Pak, ada indikasi ya saudara-saudara kita melakukan teror, ada, Pak, ada. Kita dapat datanya, ada. Tetapi itu hanya 0,sekian%. Kalau umat Islam itu tidak melakukan teror, itu baru 50% dunia aman, Pak. Baru 50%. Ya, Pak Kiai bicara seperti itu, Pak Ansyad Mbai nembaknya itu ke muslim terus. Saya bilang, saya pembicara terakhir. Saya berbicara 50% lagi ini agar dunia tanpa teroris. Saya bicara ISIS, Pak. Siapakah ISIS? Saya bilang tidak boleh ada yang keluar dari majelis ini. Yang mau buang air dulu. Ya. Setelah semuanya buang air, baru saya bicara. Saya bicara seadanya, Pak. Saya bicara Densus juga. Ada peraturan sekarang lagi dibangun, Pak, di Menko Polhukam. Nanti setiap masjid direkap, seminggu ada berapa pengajian. Lagi digodok nih, Pak, nih, di Menko Polhukam, Pak. Yang ngomong Ansyad Mbai langsung, Pak.
Di setiap masjid nanti Az-Zikri seminggu ada berapa pengajian? Ustadznya siapa? Nanti sering akan jadi selebritis Pak Zainal nanti ini. Ya. Jadi satu minggu masjid harus lapor, seminggu ada berapa pengajian? Ustadznya siapa? Temanya apa? Setiap ustadz boleh jadi ustadz kalau punya sertifikat. Jadi nanti Menko Polhukam akan bikin sertifikat. Padahal Menko Polhukam nggak tahu Pak ustadz kayak gimana, masjid seperti apa, kan begitu tuh Pak. Ya. Jadi jangan dulu jauh ke Amerika Pak. Di Republik kita nih lagi didesain kayak gitu Pak. Oh, setiap agama itu ada dakwah Pak, ada misi. Bible itu surat Kejadian jelas banget. Aib hukumnya. Setiap penggembala tidak menasronikan 10 orang. Kalau kita kan apa? La ikraha fiddin. Jadi bahasanya itu aib hukumnya tidak menasronikan. Berarti mau dengan cara terang-terangan atau tidak terang-terangan, cara halus atau cara kasar Pak. Cuma masalahnya dia nggak kedengeran aja itu Pak tuh. Ya, nggak kedengeran saja itu. Apalagi Amerika Pak. Ya. Justru kita berharap Presiden Amerika Donald Trump Pak. Biar tidak terlalu lama nunggu kehancurannya Pak. Loh kalau bahasa kasarnya begitu Pak. Ya. Biar tidak terlalu lama Pak. Ya. Karena semua orang Amerika khawatir kalau yang menang Donald Trump Pak. Khawatir Pak. Playboy, dia yang punya judi, yang punya apa itu. Texas dia yang punya itu Pak. Jadi ekstremis Islam. Cuma kita sayang aja itu ya, anggota DPR itu. Tapi kan itu kejadiannya lama sebetulnya Pak. Ya, RI 1, RI 2 sebetulnya ada di situ tuh Pak. Ya, sebetulnya juga ada di situ. Ya. Jadi jangankan Amerika, Indonesia saja mendesain itu Pak. Mendesain itu. Ya. Pemda DKI sekarang luar biasa nih Pak. Ya. Kami di Puskapol, Pusat Kajian Ilmu Politik UI. Andai kan besok diselenggarakan Pilpres Pak, pasangannya RI 1 sama DKI 1 Pak, nggak ada yang sanggup menandingi Pak. Dewa pun nggak ada yang bisa mengalahkan Pak ya. Jika RI 1 sama DKI 1 disandingkan, dewa pun nggak sanggup menandinginya Pak. Ya. Jadi kita ini saya juga heran nih umat Islam Indonesia nggak baca atau nggak mau baca nih Pak. Ya, nggak baca atau nggak mau baca. Terkadang analogi yang masuk ke email saya, yang masuk ke blog saya, Ustaz, nggak apa-apa pemimpin non Muslim kalau dianalogikan seperti supir. Ada supir Muslim bawanya ugal-ugalan. Kalau ugal-ugalan belokannya 2 Ustaz, rumah sakit sama kepolisian. Ada supir enak bawanya non Muslim. Bapak pilih yang mana Ibu? Pilihan kedua kan rata-rata begitu. Nggak apa-apa non Muslim tapi bawanya enak. Kalau saya pilih nomor 3 Pak. Ya, kalau saya pilih nomor 3, betul bawanya enak tapi non Muslim kita nggak tahu mau dibawa kemana Pak. Kan begitu ya. Non Muslim bawanya enak betul Pak, tapi kita nggak tahu mau dibawa kemana. Islam itu, Muslim itu harus dibawa ke Allah dan Rasulnya Pak. Harus ke Allah dan Rasulnya. Mereka nggak mungkin bawa kita ke destinasi itu, nggak mungkin Pak. Ya, nggak mungkin ke situ Pak. Ya, makanya kita nggak boleh kehabisan stok nih Pak. Jadi kalau saya boleh menfatwa, fardu ain hukumnya Pak. Milih pemimpin Muslim, fardu ain. Ya, fardu ain. Desain ya di Menko Polhukam. Saya dulu sempat di BNPT Pak. Sempat di BNPT. Sekarang mundur teratur dikeluarkan. Ya karena kajiannya seperti itu. Jadi hibah cair ada operasi, hibah cair ada, nggak ada operasi nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Boleh nambahin satu Pak? Jadi
Singkat aja Pak, berhubung kita kan dalam waktu dekat memang akan ada pilkada lah atau serempak dan seterusnya, banyak sekali, masif nih pemilihan pemimpin. Bagaimana kiat-kiat dakwah agar kan pemimpin itu siapa yang memilihnya ya juga, agar para pemilih ini bagaimana kiat-kiat dakwah agar kita bisa mempengaruhi lah paling tidak dakwah itu untuk mereka sadar bahwa kita butuh sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'anul Karim seorang pemimpin yang memang Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita riset Pak di beberapa provinsi ya. Itu kebanyakan para voters itu, para pemilih Pak ya. Itu kalau ada pemimpin muslim non muslim. Kalau milih pemimpin muslim nggak dapat duit biasanya Pak. Kalau milih pemimpin non muslim dapat duit. Kenapa? Karena dia dijadikan agent Pak. Tolong pengaruhi ini ya. Kalau pemimpin muslim nggak apa-apa, sudah ada orang Islam katanya. Jadi nggak ada transfer tuh Pak. Terkadang mohon maaf penyakit juga nih di umat Islam nih Pak. Ya, penyakit di umat Islam. Ya, bukan hanya untuk Depok, bukan hanya untuk yang lain. DKI Pak. Ya. Ini DKI, jadi gubernur sekarang levelnya walaupun apa yang akan bersanding nanti, yang akan melawan beliau orang terkaya nomor ke-29 Republik ini Pak ya. Paham namanya siapa Pak ya? Itu surveinya masih begini Pak. Masih jauh Pak. Iya. Begini Pak. Ya, begini. Jadi saya punya teori Pak, namanya teori mubtada khobar atau teori subjek predikat. Gubernur DKI sekarang nih Pak, khobar, predikat. Predikat, khobar tidak akan pernah ada kalau tidak ada subjek. Paham Pak ya? Kalau tidak ada subjek. Khobar tidak akan pernah ada tanpa adanya mubtada. Bagaimana agar si predikat ini tidak jadi untuk 2017? Mohon maaf Pak, lenyapkan mubtadanya, lenyapkan subjeknya Pak. Paham kemana arah saya Pak? Paham Pak ya? DKI 1 ini predikat dia Pak. Predikat never, tidak akan pernah ada tanpa adanya subjek. Bagaimana agar dia kalah nih Pak 2017? Habisi subjeknya Pak. Paham kemana arah saya Pak? Habisi subjeknya. Dulu dia jadi gubernur, masuk ke Jakarta orang nomor 2. Tanpa ada orang nomor 1 Pak ya, nggak mungkin dia jadi gubernur. Paham kemana arah saya Pak? Ya. Kalau ingin dia nggak maju, kalah, telak 2017, habisi subjeknya Pak. Mulai sekarang. Mulai sekarang Pak. Indikasinya banyak Pak. Indikasinya banyak, luar biasa. Baru 1 tahun 4.500 triliun hutang kita. Hutang yang bukan periode lama Pak. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan terorisme. Oh, kebaca banget Pak, terbaca Pak. Paham Pak ya, arah saya kemana Pak ya? Itu. Jadi pertama, pilih orang yang jelas yang muslim. Pemimpin muslim Pak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Seburuk-buruknya pemimpin muslim lebih baik ketimbang pemimpin non muslim Pak. Mohon maaf nih Pak ya, saya mesti mengeluarkan itu Pak. Bapak silakan baca dalam ya, silakan baca dalam Al-Muwatta Imam Malik, baca Al-Mabsut Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian baca Musnad Ahmad bin Hanbal. Seburuk-buruknya pemimpin muslim lebih baik ketimbang pemimpin non muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, muslim yang afiliasinya bukan kepada non muslim. Tinggal cari Pak, mana pasangan yang ada afiliasi
dengan orang, dengan partai yang banyak mengadopsi itu menjadi ruang non muslim berkontribusi di sini. Paham Pak ya? Kemana arah saya itu? Wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian Pak, bukan politik Pak ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin. Hamda yuafina wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, orang-orang yang telah berinfak, bersedekah, berwakaf untuk masjid ini. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pemimpin yang kami cintai sebagai penduduk mayoritas di Republik ini. Ya Rabb, pemimpin yang mencintai-Mu, mencintai agamamu, mencintai seluruh masyarakat muslim di Republik ini. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pemimpin menjadi ruang tegaknya syariat-Mu di muka bumi dengan santun, rahmatan lil alamin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah selesai dengan pengajian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.